Pernah nggak sih kamu nanya sesuatu ke AI, terus jawabannya tuh kayak ngasal banget gitu ya. Kayak kamu tuh minta kopi, tapi dikasih teh gitu. Padahal udah capek-capek ngetik gitu kan. Nah, bisa jadi nih, bukan AI yang error, tapi cara ngajak ngobrol AI-nya yang belum. Nah, di episode kali ini, kita akan bongkar gimana caranya bikin prompt yang bukan cuma dimengerti tapi juga bisa bikin AI kerja total buat kamu. Nah, ini ya, kamu lihat orang pakai HP mahal, cuma dipakai buat scroll TikTok doang gitu. Wah, HP-nya tuh 25 juta gitu. Terus dipakainya itu cuma buat TikTok, WhatsApp, sama game ular doang gitu. Ya itu kayak gitu. Alatnya kan keren nih. Tapi kalau dipakainya cuma buat iseng atau asal, atau cuma buat kerjaan-kerjaan tertentu yang sebenarnya misalnya kalau tadi kita bandingin sama bayangin analoginya handphone mahal gitu. Handphone mahal cuma dipakai buat WhatsApp doang gitu. Jadi ya hasilnya juga ya asal atau standar-standar aja. Jadi yang kamu butuh itu bukan jadi IT master gitu, bukan juga koleksi tool AI sampai penuh dengan bookmark. Kamu kan bookmark gitu kan, sampai penuh sampai bingung sendiri pakai AI yang mana nih gitu ya. Sebenarnya yang kamu butuhin cuma satu, tahu cara ngobrolnya. Tahu cara ngobrol sama AI. Serius. AI itu bisa jadi kayak temen deket kamu yang super jenius, super pintar. Tapi dia nggak akan bakal bantuin kamu kalau kamu ngajak ngobrolnya salah-salah, setengah-setengah gitu. Bahkan kadang kayak pasangannya baper gitu. Kalau kamu nggak jelas ngomongnya, dia kayak mutung, bikin jawaban yang ngasal juga gitu, yang nggak nyambung sama yang kamu pengenin. Selamat datang di Win with Win AI Mastery. Jadi di sini seri ini akan ngajarin kamu bukan cuma cara pakai AI, tapi cara mikir bareng AI. Jadi sekarang kita ngomongin apa tadi? Inti kekuatan dari AI. Cara ngomongnya. Jadi kalau gampangnya itu udah cara ngomong AI itu gimana? Jadi gimana caranya kamu bisa ngobrol dengan benar-benar dimengerti sama dia. Yang pertama itu yang harus dibenerin adalah mindsetnya dulu. Jadi mindsetnya dulu yang harus dibenerin. Jadi kamu harus mesti paham bahwa AI ini kayak teman pintar, punya akses ke perpustakaan sejagat raya, tapi dia nggak akan nyodorin buku yang kamu mau kalau kamu sendiri nggak tahu mau baca apa. Jadi mindset kamu harus di-upgrade dari yang biasanya nanya-nanya ala Google, ala googling gitu. Jadi ngajak untuk AI ini mikir bareng. Jadi bukan asal jawabnya gitu. Jadi bukan asal nanya asal jawab jadinya. Yang penting dapat jawaban gitu. Jadi kamu harus mindset kamu adalah cari jawaban yang terbaik yang kamu butuhin. Jadi kalau kamu kayak ibaratnya kayak gini ya. Kayak kamu masukin air keruh tuh gitu ya keluarin juga keruh juga gitu. Sama kayak AI. Kalau promptnya asal-asalan, jangan harap jadi jernih, jangan harap jadi jadi bagus gitu ya. Ingat prinsip programmer yang dulu tuh pernah garbage in, garbage out gitu. Jadi kalau kamu masukinnya sampah, ya keluarin itu sampah gitu ya. Kalau di AI ini upgrade nih, clarity in, brilliance out. Jadi kalau misalnya kita jelas masukinnya, jawabannya bakal brilliant. Oke. Supaya kamu bisa ngobrol sama AI dengan presisi, kita perlu ngerti dulu struktur dasar dari prompt yang efektif. Ini bukan soal rumit-rumitan, itu simple. Nendang lah gitu ya untuk seperti itu. Kita tentuin dulu, kita ada goal itu tujuannya. Mau ngapain gitu. Ada konteks itu siapa kamu, bisa juga siapa sih target audiens kamu atau keadaannya seperti apa. Gitu. Ada intent, nada atau gaya penyampaiannya pengen seperti apa gitu, mau santai kah, mau profesional kah, mau dramatis kah, mau bikin kayak gaya-gaya receh kah gitu. Terus selanjutnya ada instruction itu adalah perintah spesifik yang
harus kamu lakukan. Terakhir ada presentation. Jadi formatnya mau apa? Mau teks kah? Mau tabel kah? Mau caption kah? Mau apa gitu. Itu secara struktur dasar, ini struktur dasar ya. Struktur dasarnya seperti ini. Dengan lapisan ini aja, dengan ada kamu bikin 5 lapisan ini, coba deh kamu bisa dapetin hasil yang jauh beda daripada orang kebanyakan. Jadi kita sebut ini adalah prompt strategi stage 1. Nah ini coba prompt 1 linear. Kamu tulis kayak gini nih, kayak gitu. Bikin caption buat produk skincare. Nah, gitu. Coba, udah. Hasilnya gimana? Nah, kalau di saya sih ini kayak gini nih. Ini hasilnya. Umum banget, nggak ada personanya, nggak nyasar usia, karakter, kebutuhan market, sesuai nggak sama kamu butuhin. Padahal saya butuhnya bukan seperti itu gitu. Terus juga kayak bahasanya nggak yang yang pengen banget gitu kan. Ini masih kayak hambar dan busuk. Tapi bukan salah gitu. Tapi bener ini gitu kan kayak gini. Tapi tidak sesuai dengan yang aku pengen. Nah, sekarang coba kita ganti promnya, kita bikin yang struktur tadi pakai yang tadi gayanya. Kita coba gayanya. Misalnya kita bikin nih, buatkan saya caption 3 caption Instagram untuk produk kosmetik anti-aging premium. Targetnya misalnya perempuan usia 35-45. Terus kita anggapnya apa ya, kelasnya itu mid up, menengah ke atas. Gayanya saya karena ini mid up, saya pengen gayanya elegan, luxury, dan meyakinkan. Nah, ini saya buat apa ya? Misalnya saya bikin gini nih, formatnya misalnya buat format carousel, kemudian ada CTA-nya di akhir. CTA itu kan call to action gitu. Call to action-nya di akhir. Nah, kita coba hasilnya kayak gimana. Gayanya ngena banget ke market. Lihat gaya bahasanya. Gaya bahasanya tuh sesuai sama brand image yang saya pengenin. Ada arah narasinya, ada storytellingnya, tujuannya jelas. Jadi listen learn episode ini, AI ini bukan dukun. Jangan berharap dia ngerti kalau kamu nggak jelas ngomongnya. Jadi ngomong sama AI ini ada seninya. Bukan sekedar nanya, bukan sekedar asal-asalan ketik gitu, tapi ngajak mikir bareng. Struktur prompt yang tadi saya jelasin ke stage 2 ya, kita baru mulai stage 2 ini. Struktur prompt ini bikin perbedaan antara hasil biasa-biasa aja sama yang hasil yang mind blowing. Jadi kalau mau hasil yang presisi, mau hasil yang lebih kena banget ya, masukin juga yang harus yang presisi. Ingat tadi apa? Garbage in, garbage out gitu. Sampah masuk, sampah keluar. Jadi kalau kamu nggak mau jadi sampah atau hasil yang jadi sampah, ya kamu harus bikin yang bagus. Oke, gitu. Terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Oh ya, tadi ngasih hadiah belum ini ya? Oke. Coba kita bikin hadiah dulu deh. Hadiah ini kita bikin PR. Saya pengennya kita action gitu. Saya pengen kita coba action. Coba bikin homework, pekerjaan rumah. Tugas yang pertama, tugas yang episode ini. Coba bikin perkenalan diri pakai struktur prompt yang udah diajarin. Ya kamu siapa, misalnya goalnya buat apa, misalnya bisa aja buat mau melamar kerja, atau misalnya perkenalan, anggapannya kamu mau presenter, silahkan. Jadi kamu tulis prompt kamu di AI, kamu copyin, kamu masukin ke Google Form. Saya kasih di Google Form di deskripsi. Terus copy hasilnya juga, hasilnya seperti apa. Jadi promptnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Terus submit di Google Form. Nah, seperti itu ya. Nanti kita dapetin yang tadi saya harus hadiah apa ya? Tadi free ebook. Saya punya ebook keren nih, yang biasanya saya jual harganya 150.000 kalau nggak salah ya. Saya kasih ke kamu gratis.
kita pengen belajar bersama, kita pengen maju bareng. Ayo, let's go, pasukan cari cuan, pasukan pemikir, pasukan yang mau untuk maju. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.